Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Sarah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan nomor pokok mahasiswa 23 11 05 08 11 28. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Terjemah Al-Quran yang diampu oleh dosen Ustadz Mukhri Siddiqi MAG. Jadi, materi yang akan aku bahas yaitu konsep dasar pembelajaran terjemah Al-Quran. Mungkin beberapa poin yang akan aku sampaikan yaitu pengertian dari ilmu terjemah Al-Quran. Yang kedua itu tujuan mempelajari ilmu terjemah Al-Quran, dan yang ketiga itu ruang lingkup pembelajaran ilmu terjemah Al-Quran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari pembelajaran terjemah Al-Quran. Apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran di sini dimaknai sebagai sebuah proses belajar menerjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran secara harfiah dengan beragam metode terjemah Al-Quran. Jadi harapan dari belajar terjemah Al-Quran adalah agar kita dapat memahami makna atau kandungan yang ada di dalam Al-Quran, serta selanjutnya kita dapat mengimplementasikan itu atau menghidupkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, pengertian dari terjemah. Secara harfiah, terjemah berarti menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan ke dalam suatu bahasa ke bahasa yang lain, atau singkatnya disebut dengan mengalih bahasakan. Kalau dalam bahasa Inggris istilahnya itu translation, kalau dalam bahasa Arab itu menerjemahkan. Sedangkan pengertian dari terjemah secara etimologis itu terjemah berarti menerangkan atau menjelaskan suatu pembicaraan. Dalam ungkapannya al-kalamu tarjamah, maksudnya menjelaskan atau menerangkan maksud dari suatu pembicaraan itu. Tadi adalah pengertian dari terjemah secara harfiah dan etimologis. Sekarang pengertian dari terjemah secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, terjemah berarti penjelasan atau keterangan. Sedangkan secara harfiah, terjemah berarti mengungkapkan perkataan atau pembicaraan ke dalam bahasa lain. Jadi, menerjemahkan Al-Quran adalah mengungkapkan makna Al-Quran dengan menggunakan bahasa lain. Tadi aku sudah menjelaskan pengertian dari pembelajaran terjemah Al-Quran. Sekarang aku akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran terjemah Al-Quran. Poin yang kedua ya. Apa sih tujuan dari kita untuk belajar terjemah Al-Quran? Tujuan dari pembelajaran terjemah Al-Quran adalah agar umat muslim Indonesia dapat memahami isi Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Selain itu, tujuan dari terjemah Al-Quran adalah agar kita mengetahui isi makna dalam Al-Quran, dan yang kedua itu membantu menghafal Al-Quran dengan memahami arti. Tetapi terjemah tidak boleh dijadikan pengganti dalam Al-Quran. Jadi, untuk memastikan tujuan-tujuan dari penerjemah ini terpenuhi, penerjemah harus memiliki pemahaman tentang bahasa sumber dan bahasa target. Bahasa sumber dan bahasa target itu apa sih? Jadi maksudnya seperti kayak penerjemah ingin menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Berarti penerjemah harus memiliki ilmu yang benar. Contohnya seperti ilmu nahwu untuk menerjemahkan Al-Quran ini ke dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya penerjemah ingin menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, berarti penerjemah ini harus memiliki ilmu bahasa Inggris agar bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar. Jadi nggak bisa asal terjemah aja. Penerjemah harus memiliki ilmu yang benar gitu, pemahaman yang benar. Selanjutnya aku akan membahas poin yang ketiga, yaitu ruang lingkup pembelajaran terjemah Al-Quran.
Ruang lingkup pembelajaran terjemah Al-Quran itu meliputi yang pertama adalah penerjemah harus teliti dalam memahami kandungan ayat. Karena terjemah yang akurat itu sangat bergantung pada pemahaman yang tepat dalam konteks, makna, serta nuansa yang tepat nih di dalam teks yang asli gitu. Selanjutnya adalah penerjemah harus berusaha agar tidak menggunakan bahasa ilmiah dan pendapat penerjemah. Jadi maksudnya adalah penerjemah itu tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya hanya dipahami oleh penerjemah itu sendiri, kayak jargon atau bahasa-bahasa ilmiah yang mungkin akan sangat sulit dipahami oleh orang-orang awam. Jadi penerjemah harus berusaha untuk menyederhanakan atau menggunakan bahasa yang sederhana tanpa mengurangi keakuratan teks asli. Selanjutnya, penerjemah harus memilih dan memilah padanan kata atau idiom secara tepat dalam bahasa terjemahan. Dan penerjemah harus memiliki kompetensi dan mendapat pengawasan dari para ahli. Jadi balik lagi teman-teman, penerjemah tidak bisa orang sembarangan atau orang asal-asalan, sehingga nanti mereka tidak bisa menerjemahkan Al-Quran secara tepat. Penerjemah harus benar-benar memiliki keilmuan yang agar mereka dapat menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran secara tepat dan benar-benar harus di bawah pengawasan para ahli. Menerjemahkan Al-Quran adalah upaya untuk mengungkapkan makna Al-Quran dengan menggunakan bahasa lain. Penerjemahan yang baik tidak terasa seperti terjemahan ketika dibaca. Ada beberapa yang perlu diperhatikan nih dalam menerjemahkan Al-Quran. Yang pertama, perubahan bentuk seperti frasa, klausa, paragraf, kalimat, dan sebagainya. Terus penyampaian pesan. Jadi penerjemah yang baik itu, penerjemah yang benar harus benar-benar menyampaikan pesan atau maksud dari Al-Quran, dari kalimat yang mau diterjemahkan ini, tanpa merubah atau menghilangkan keakuratan dari teks asli atau Al-Quran tersebut. Terus kesepadanan, ekuivalensi, keterbatasan termasuk konteks, aturan tata bahasa, menurut konvensi, dan idiom. Jadi kesimpulan dari materi yang aku bahas pada kesempatan kali ini adalah terjemah Al-Quran itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, terjemah harfiah, dan yang kedua, terjemah tafsiriyah. Terjemah tafsiriyah adalah alih bahasa tanpa terikat dengan urutan-urutan kata atau susunan bahasa sumber, susunan kalimat bahasa sumber. Menerjemahkan Al-Quran dapat dilakukan dengan metode-metode yang harus diketahui sebelumnya, seperti mengetahui huruf-huruf tambahan, kata sambung, bentuk kalimat, dan mengetahui arti akar kata dalam setiap kalimat. Dengan demikian, kita dapat memulai menerjemahkan Al-Quran. Menerjemahkan Al-Quran, manfaat dari menerjemahkan Al-Quran itu ada banyak teman-teman. Di antaranya adalah yang pertama, dapat membantu kita untuk memahami pidato atau ceramah-ceramah yang di dalamnya terdapat bunyi ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua adalah dapat membantu kita untuk memahami atau mendalami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi yang aku bahas pada kesempatan kali ini. Saran aku untuk kita semua, anak-anak muda zaman sekarang, perluaslah atau perbanyaklah mempelajari atau mencari ilmu. Salah satunya adalah ilmu terjemah Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya, masih ada salah kata. Sesungguhnya semua kesalahan datangnya dari saya dan semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Mukhlis Siddiqi MAG yang telah memberikan kesempatan untuk saya dapat sharing kepada kalian semua tentang mengenai konsep pembelajaran terjemah Al-Quran. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.